Sebelum dimulai gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat 23 orang yang udah subscribe channel ini. Ya setidaknya sampai video ini diupload gitu ya. Terima kasih banyak udah mau capek-capek ngeklik subscribe. Terlebih lagi buat bapak-bapak semua yang udah komen di video gue yang sebelumnya. Yang udah dengan cerdas memberikan sebuah kritikan. Yang udah memberikan support buat gue juga. Dan gue sangat berterima kasih buat kalian. Semoga channel ini bisa terus memberikan manfaat. Ayo kita mulai videonya. Kalian semua sadar gak sih kalau video pendek itu nagih? Kita bisa berlama-lama nonton video-video tersebut sampai lupa waktu. Nah, kenapa hal ini bisa nagih? Karena kita jadi cepat dapat sebuah inti dari video pendek tersebut. Entah tentang edukasi atau hiburan. Nah, efeknya apa? Saking seringnya kita nonton video-video pendek ini, kita jadi males buat nonton video panjang kayak gini. Mungkin kalian akan skip video ini di 5 menit ke depan, atau bahkan setelah gue ngomong hal ini. Intinya kita terlalu males buat ngelewatin sebuah proses informasi dan memilih untuk langsung ke poinnya aja. Makanya, banyak video-video panjang yang di-cut buat di-upload ke platform-platform video pendek kayak TikTok dan lain sebagainya. Dan hal tersebut berpotensi mengarah ke misinformasi. Tapi itu lain cerita. Nah, di video kali ini, gue akan membahas efek psikologis dari seringnya kita nonton video-video pendek tersebut. So, kencangkan sabuk pengaman kalian, ayo kita berangkat. Gue ceritain ke kalian, gue orang yang gak bisa fokus, dan gue gampang banget ke distract. Coba lu bayangin, misalnya lu lagi mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, kalau buat gue lagi ngedit gitu biasanya, atau lagi bikin skrip gitu. Tiba-tiba notif HP lu bunyi. Saat itu di hati lu ada perasaan yang gak bisa ditahan buat gak ngecek HP itu. Setelah lu cek, ternyata itu DM IG dari teman lu yang ngirimin video-video real yang lucu, yang kocak gitu. Lu tonton sampai lu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa kecil, dan tanpa lu sadarin, lu mulai scroll video itu ke bawah. Berharap nemuin video lucu yang lain. Dan lu scroll buat nonton video berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya, dan pada akhirnya lu menyelam terlalu dalam dari puluhan video-video singkat. Prank-prank lucu yang bikin lu ketawa. Rasa bahagia pun muncul. Ya, time flies when you're having fun, right? Setelah lu lihat jam, ternyata lu sadar lu udah membuang 1 jam lu cuma buat nonton video-video pendek tersebut. Dan pada akhirnya, lu lupa kalau lu harus mengerjakan sesuatu. Kalau lu punya cerita yang sama, selamat pak. Kita kena brain rot. Brain rot. Brain rot, brain rot, brain rot. Zaman sekarang banyak banget pak platform yang menyediakan fitur short video. Video-video di bawah 10 detik. Ada TikTok, YouTube Shorts, apalagi Reels. Bahkan di marketplace sekarang udah banyak juga yang nyediain fitur ini. Dengan adanya fitur ini sebenarnya memudahkan para kreator buat bikin video pendek dengan engagement yang cepat. Nah, buat kita yang nonton, kita juga bisa dapat edukasi atau entertainment yang cepat dalam waktu yang singkat. Karena semua itu gampang banget buat diakses. Tapi, apakah perusahaan-perusahaan besar yang menciptakan fitur ini memikirkan dampak-dampak negatif kepada para penggunanya? Menurut penelitian dari seorang psikolog asal Australia yaitu Dr. John Sweller pada tahun 1980-an, beliau mengatakan bahwa otak manusia punya kapasitas kerja yang sangat terbatas. Terutama saat menghadapi terlalu banyak informasi-informasi dalam waktu yang singkat. Dengan kata lain, otak kita tuh nggak dirancang buat menerima informasi-informasi yang singkat dalam rentetan waktu yang cepat, pak. Analoginya tuh kayak baterai HP aja yang dicas terus-menerus tuh bisa rusak. Atau bahkan sampai meledak gitu kan. Nah, penelitian lain mengatakan bahwa pemakaian internet yang berlebihan menunjukkan aktivitas yang lebih rendah di bagian otak. Nah, dampak ke depannya apa? Dampaknya kita jadi susah buat ngambil sebuah keputusan. Atau bisa berubah jadi orang yang impulsif bahkan. Lalu membuat kinerja otak kita semakin melemah. Jadi ya bisa diartikan bahwa menghabiskan waktu yang lama dalam video singkat ini bisa ngerubah cara kerja otak kita. Dan itulah brain rot. Nah, dari kepuasan instan itu dan juga kalau misalnya kontennya dirasa tidak menyenangkan gitu ya, membosankan, bisa langsung scroll lagi. Nah, itu nanti efeknya jadinya rentang atensinya berkurang. Kalau gue rangkum secara singkat, brain rot itu terjadi karena overload informasi yang masuk ke otak kita. Sehingga otak kita jadinya kewalahan, kecapean,
dan kesulitan memproses informasi secara efektif. Nah, di balik hal ini, ternyata bisa bikin kita kecanduan. Karena nonton video-video singkat bisa melepaskan hormon dopamin secara berlebihan. Atau contoh lain deh, kita sering nonton klip-klip edukasi yang udah dipotong dan diambil poin-poinnya aja. Setelah kita nonton, timbullah perasaan bahwa kita jadi lebih pintar. Dan itu cuma ilusi. Kenapa? Karena semua itu gampang dilupain, Pak. Coba kita scroll deh ke beberapa video ke bawah. Gak lama isi konten edukasi yang tadi kita tonton itu juga bakalan hilang dari otak kita gitu loh. Dan pada akhirnya otak kita jadi malas buat mencari tahu informasi. Padahal kalau kita cari tahu informasi sendiri, kita jadi lebih paham gitu loh. Semua ini dampaknya kemana? Balik lagi ke kecanduan. Ketika HP udah di tangan lu bisa berjam-jam scrolling nonton video pendek. Pada akhirnya waktu berjalan begitu cepat, Pak. Gak sadar tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah malam. Dan bahkan walaupun udah malam, kita tetap begadang demi nonton video-video pendek tersebut. Dari yang gue jelasin tadi, mungkin istilah brain rot tuh kesannya kayak serem ya, Pak. Kayak cancer yang akan melenyapkan inangnya cepat atau lambat. Sebenarnya nggak seserem itu juga sih, Pak. Dan dari semua itu bisa diatasin dengan cara yang sederhana tapi dampaknya efektif gitu buat kita. Yaitu, ayo sama-sama jangan mulai hari dengan nonton TikTok, Pak. Atau Reels, atau apalah itu. Gue pun merasakan hal yang sama juga. Ketika gue buka mata, pasti hal yang gue cari itu HP. Dan gak tahu juga gue ada rasa penasaran aja gitu terhadap HP gue. Awal mungkin gue cuma ngecek notifikasi, terus buka WA. Lama-kelamaan malah scrolling lagi, buka TikTok lagi, buka Reels lagi. Lebih baik kita ganti aktivitas tersebut dengan bengong. Ya, kalian gak salah denger, Pak, bengong. Kita diem aja, gak usah ngapa-ngapain. Kita biarkan otak kita buat relax. Kita rencanakan hal positif apa saja yang bakal kita lakuin hari ini. Karena manfaat dari bengong itu sebenarnya banyak, Pak. Bisa buat ngurangin stres, memperbaiki fokus dan konsentrasi juga, dan bisa juga buat refleksi diri. Kayak merenung, kita ingat lagi kejadian yang udah berlalu, kita introspeksi diri sama kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan gimana caranya untuk memperbaiki hal tersebut. Dan gak jarang juga ide-ide kreatif muncul ketika kita lagi posisi bengong. Yang sama-sama kita tahu nih ya, Isaac Newton menemukan hukum gravitasi pas lagi bengong di bawah pohon. Atau Archimedes pas dia lagi bengong di bak mandi dan akhirnya dia menemukan hukum fisika gaya apung. Karena ketika kita lagi bengong nih, Pak, otak kita tuh secara gak sadar otomatis ngehubungin titik-titik ide kreatif yang ada di library memori kita. Dan itu gak bisa dilakuin kalau kita nonton video-video pendek, Pak. Karena terlalu banyak distraksi yang masuk gitu. Jadi kita kasih otak kita kesempatan untuk beristirahat dengan minim screen time dan biarkanlah waktu berjalan dengan lambat. So itu dia tentang brain rot dan dampak dari kebiasaan kita yang sering nonton video pendek. Meskipun kedengarannya agak mengkhawatirkan, tapi semuanya bisa kita atasi dengan cara yang sederhana. Yaitu tadi gue bilang, mulailah hari tanpa langsung ngecek smartphone. Beri waktu buat otak kita beristirahat. Dan jangan lupa juga untuk sesekali bengong, karena itu justru bisa ngebuka ruang buat kreativitas kita. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian merasa apa yang gue sampaikan itu terlalu bertentangan dengan kalian, gak apa-apa. Tulis aja di kolom komen, biar kita bisa berdiskusi. Terakhir, gue Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan, kata dan perilaku gue. See you on the next one.